Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Nah, ini banyak syaratnya tuh ya. Pertama beriman, ya kan? Lalu kedua berhijrah. Lalu ketiga berjihad. Lalu keempat jihad dengan harta. Lalu kelima jihad dengan nyawanya. Loh, pertama beriman. Itu aja udah berat tuh. Di masa itu beriman itu tidak semudah itu. Karena beriman taruhannya di samping secara hati ya sulit beriman kepada sosok seorang Muhammad SAW yang waktu itu dianggap pembohong, dianggap segala macam. Sosok yang terkenal ummi, tidak bisa baca tulis. Dibanding dengan sosok-sosok lain yang mungkin ahli kitab ya. Lalu juga terhadap apa yang disampaikan, bukan hanya tentang sosok. Beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah itu berat. Karena bertentangan dengan tradisi, bertentangan dengan nafsu, bertentangan dengan logika. Ya bertentangan dengan akal sehat. No. Yang dimaksud akal sehat sampai sekarang itu kan yang bisa dibuktikan secara empirik. Bisa disentuh. Tuhan, ya mereka punya patung yang bisa disentuh, nyata bentuknya. Rasulullah Muhammad SAW menawarkan konsep Tuhan yang berbeda, tidak bisa dilihat. Nggak bisa disentuh. Berat mempercayai kayak gitu. Mereka percaya bahwa setelah mati ya tidak ada kehidupan lagi. Kan ya? Jadi apakah setelah kita menjadi bangkai, menjadi tulang berulang, a'inna lama ba'uthun, apakah kita akan dibangkitkan kembali? Tidak percayalah, karena memang sampai jangankan di masa 1500 tahun yang lalu ya. 1500 tahun kemudian ketika udah canggih ilmu ginekologi dan rekayasa genetika sekarang sudah canggih saja, belum mampu membangkitkan orang mati dari tulang belulang itu. Gitu kan. Nggak ada konsepnya. Artinya mempercayai akhirat itu juga nggak gampang. Konsep kehidupan yang ditawarkan oleh ajaran Rasulullah itu. Gitulah. Mempercayai ada malaikat. Gitu kan. Mempercayai tentang konsep pertanggungjawaban seluruh amal. Apalagi mempercayai kitab Al-Quran yang tidak ada bentuk kitabnya. Ketika Rasulullah menyatakan dzalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam kitab ini. Mana ini? Ini mana? Rasulullah tidak sedang memegang kertas selembar pun. Rasulullah juga tidak sedang membaca satu huruf pun. Lalu berkata, dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Loh, mana? Sulit. Lalu mempercayai. Kemudian bertentangan dengan tradisi. Tradisi yang menganggap bahwa perempuan adalah properti. Lalu Islam mengajarkan perempuan itu memilih hak yang sama di mata Allah tentang ketakwaannya. Gitu. Tradisi yang biasanya minum-minuman keras itu biasa lalu dilarang. Tradisi macam-macam.
Lalu kemudian sulitnya beriman juga karena bertentangan dengan nafsu manusia. Nafsu. Wong makan terus-terusan itu enak, loh disuruh puasa kan bertentangan dengan nafsu. Menumpuk harta dan menikmati sepuasnya itu enak sesuai nafsu. Lah kok ternyata disuruh sedekah, disuruh hidup sederhana, disuruh tidak boros. Bertentangan dengan nafsu. Wong nafsu punya bermain perempuan sebanyak-banyaknya, punya istri belasan sampai puluhan itu enak. Nah, ternyata dipotong cuma jadi 4. Itu pun kalau adil, kalau nggak adil jadi 1 saja. Jadi nggak cocok dengan nafsu. Lalu juga nggak cocok dengan logika. Gitu. Nggak cocok dengan logika gimana? Orang katanya dari Mekah ke Palestina cuma semalam, sak seretan. Dari Palestina naik ke langit ke-7 cuma sak seretan. Logikanya di mana? Nggak masuk akal. Gitu kan? Dan seterusnya. Nah, yang paling utama adalah sulitnya beriman saat itu juga karena belum adanya hidayah, tapi juga didukung oleh apa? Ya, orang beriman saat itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Sehingga beratnya itu karena 5 faktor itu. 6 ya 7, 6 karena belum ada hidayah. 7 ya karena kalaupun sama sesuai itu terasa berat. Itu 7 faktor. Sehingga apa dulur? Di sini jelas Allah memerintahkan kita untuk orang beriman pertama itu derajatnya tinggi, tapi dia akan menjadi tinggi lagi ketika dia juga berhijrah. Kenapa kok menjadi tinggi lagi? Ya, karena berhijrah ini simbol ya. Simbol dia lebih memilih Allah dan Rasul-Nya dan perjuangan daripada hal duniawi, baik itu rumah, pekerjaan, aset, bahkan mungkin keluarga. Itu simbol tingkatan selanjutnya, yakni berhijrah. Lalu selain berhijrah juga nanti kalau sudah nyampe di Madinah ada tingkatan lagi setelah berhijrah. Apa? Berjihad. Kenapa? Karena ada orang yang dia sudah hijrah, begitu nyampe Madinah tidak mau lagi berjuang. Kan gitu. Sebelumnya tingkatan yang pertama beriman di Mekah. Mungkin ada orang-orang beriman tapi belum berani berhijrah karena banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Lalu yang sudah berhijrah, itu kan, yang sudah beriman ada yang sudah berani berhijrah. Nah sementara yang sudah berhijrah ke Madinah, belum tentu dia berani berjihad. Ada yang tidak berani. Alasannya macam-macam. Lalu yang sudah berjihad, itu ada 2. Yakni berjihad dengan amwal saja, tapi tenaga dan pikirannya tidak berani berangkat. Gitu kan? Sehingga ini disebut, ya sudah. Kalau mereka orang yang beriman itu, au ulaika ba'duhum auliya ba'din. Yaitu orang-orang yang berjihad itu sudah pun dengan harta, maka ada yang dengan harta berani jihad tapi tidak berani dengan harta. Ada yang berjihad kemudian berani dengan harta tapi tidak berani dengan nyawanya. Cukup hartanya saja. Tapi di atasnya lagi ada yang juga dengan harta dan dengan jiwanya. Gitu kan. Makanya Allah berfirman di sini, walam walladzina amanu walam yuhajiru, tapi buat orang-orang beriman yang belum berani naik ke level selanjutnya, yakni level hijrah, gitu, malumi walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Kamu tidak punya apa kewajiban apapun untuk memberi pertolongan mereka sampai mereka memantapkan diri untuk berjuang. Dulu ayat-ayat yang kita baca itu
jelas-jelas menegasi itu mentidakkan materi-materi ceramah yang memudahkan. Yang penting aku gak khawatir plus ya kalau mati sewaktu-waktu. Bagi aku mati sewaktu-waktu itu santai saja. Aku mesti baik-baik di sana. Lah yang menjamin bahwa di baik-baik di sana itu siapa? Allah. Oke, Allah sudah berfirman bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manfaatkan sekarang, minta ampunan dan minta kasih sayang itu bukan nanti. Nanti itu sudah hasil dari sekarang. Gitu. Jadi orang kalau sudah tidak lagi takut neraka dan sudah tidak lagi kepencut surga, macam-macam sudah alasannya karena mukhlis tulus ikhlas pada Allah. Loh, minta surga kepada Allah itu tidak kok kemudian kehilangan keikhlasan. Tidak. Kalau minta kepada manusia itu loh bisa dianggap tidak ikhlas ketika beribadah. Tapi kalau kepada Allah itu boleh-boleh saja, bahkan diperintah toh. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard iddat lil muttaqin. Itu kan perintah. Berlomba untuk segera kepada ampunan dan maghfirah. Jelas ya. Jadi kecuali mereka kemudian berhijrah, nah, antara orang-orang ini ada yang berani dengan harta, ada yang berani dengan jiwa, ada yang berani dua-duanya. Walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Sementara orang yang belum berhijrah meskipun mereka beriman, tapi ketika mereka minta tolong ya kamu tidak punya kewajiban untuk nolong. Kenapa ya? Karena mereka belum hijrah. Jadi baru mau kita tolong, ya kan? Antara lain karena mereka berani berhijrah. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikum. Tapi jika mereka minta tolong tentang urusan agama, maka tidak apa-apa, tolonglah kamu. Ya. Kecuali illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali ada perjanjian antara kaum yang melarang itu sama Rasulullah. Jadi sejak dulu memang kan Rasulullah banyak menjalin koalisi ya. Dan koalisi dengan beberapa kabilah untuk memperkuat posisi Rasulullah di Jazirah Arab. Karena sering kan diserang oleh pasukan kafir Mekah, Rasulullah menjalin tuh perjanjian dengan suku-suku sekitar untuk diajak tidak saling menyerang, tidak saling ini dan sebagainya. Selalu. Nah, di sini kemudian ada orang beriman yang minta tolong untuk melawan mereka, maka kamu harus tetap mempertahankan isi perjanjian, jangan sampai kamu melanggar ya. Nah, ini ada kisah tentang putrinya Nabi Muhammad SAW yang lari dari Mekah meninggalkan anak istri. Ini kata Rasulullah. Nah, pada meninggalkan suami maksud saya. Nah, si putrinya Rasulullah ini akhirnya dikejar kan sama orang kafir Mekah itu. Dan akhirnya ketombak. Tapi waktu awal itu masih ditolong terus kembali lagi ke Mekah. Kemudian ketika itu orang kafir sudah menyalahi perjanjian sehingga oleh Rasulullah ditolong. Tapi bagi kasus-kasus yang seperti ini, kalau mereka belum berhijrah untuk urusan pribadi, maka kata Allah tidak wajib kamu menolong kecuali kata atas kaum itu tadi. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui segala perilaku kalian. Oke, jadi di sana letak pentingnya ayat ini adalah memberikan memberikan kriteria terhadap siapa orang-orang yang benar-benar hebat, yakni pertama alladzina amanu, yang kedua wahajaru dan berhijrah, yang ketiga adalah wajahadu dan berjihad. Berjihad pun macam-macam, ada yang berjihad dengan harta, ada yang berjihad dengan jiwa, dan ada yang dua-duanya. Nah, ini yang dua-duanya ini. Ya. Nah, di ayat ini juga ditegaskan tentang syarat-syarat orang baik itu ya.
beriman, berjihad, berhijrah dengan harta dan tenaga. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau dinyatakan, silakan. Sambil kriip-kriip gini ya. Nah ya, apa pertanyaan yang menggelitik biar nggak kriip-kriip? Atau pernyataan, silakan. Ya, yang nggak selimutan terutama. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, qumil lail illa qalil, qum fa'anzir, wasyabaka fakabbir, ya walirabbika fasbir. Ya, silakan. Versi hitam. Versi hitam. Versi jeding. Coba ngesik jeding Pak Roni. Ada ya, silakan. Terkait ayat 72 surat Al-Anfal yang kita barusan bahas, kan? Ada? Oke. Kalau enggak ada, saya rasa gini, ayat ini memberi kita banyak insight ya, banyak pencerahan terutama bagi orang-orang yang ngantuk hidupnya. Ngantuk gimana? Ya kurang semangat lah untuk berangkat baik beribadah, berdakwah, bersedekah, bertarbiyah, maupun dalam hal muamalah yang lain. Nah ini dibangkitkan bahwa iman saja tidak cukup kalau enggak berhijrah. Berhijrah saja tidak cukup kalau enggak berjihad. Berjihad saja enggak cukup kalau tidak dengan harta. Berjihad saja tidak cukup kalau tidak dengan jiwa. Jadi kesempurnaannya itu begitu tingkatannya, mulai dari beriman, kemudian berhijrah, lalu berjihad, lalu dengan harta, kemudian dengan jiwanya. Itu yang harus jadi standar kita. Jangan pakai standar-standar yang pendek, yang kecil, yang kemudian membuat kita merasa sudah baik di antara tumpukan dosa, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Meskipun waktunya sudah masih banyak sebenarnya, tapi karena tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Sesekali memang lebih singkat, nah apa-apa toh? Soalnya ini pada selimutan kayaknya ini. Tidak apa-apa lah, sesekali selimutan tidak apa-apa. Mbak Dia lagi berangkat kerja atau gimana Mas Ayu? Dan selimutan gue. Iyalah, lagi badian kayak gitu kok. Di situ numpang wifi apa gimana? Kemarin kan ada yang diajak numpang wifi. Kok begitu terus terang, Gus? Tahu betul. Putus, Gus. Teringan, Gus. Teringan ya. Jadi Ini berangkat kapan ini dulur-dulur? Insya Allah hari Jumat Mas Yono pada ngaji, Gus. Mas Yono berangkat kapan? Oh, Banjarnegara. Mbak Dia nggak ikut ya ke Oku Selatan itu? Dari Tanggal 15, Gus, insya Allah. Rombongan Jawa Timur, tanggal 15. Pada mau berangkat ini. Iya ini, udah mau berangkat ini. Mbak Dia berangkat, Mbak Dia. Kalau ngajak saya jangan Desember, Gus. Desember mahal tiketnya. Waduh, lagi mana? Baru dijelaskan Bu Dia.
Harus. Berangkat sekarang aja. Kalau minggu tengah-tengah kan lah mahal, sekarang mungkin murah. Nggak bisa mendadak-mendadak gini, harus berapa bulan sebelumnya kasih tahu kan, nyari minta cuti dulu. Saya Nah, kan Itu jadi alasan bagus babu. itu. Iya. Bisa mendadak kalau lagi pengen ya, Pak ya. Kalau enggak Gus, bener Gus. Kalau waktu itu kerjaan saya beda, bisa seenaknya. Sekarang nggak bisa, udah jadi babu sekarang nggak bisa. Apalagi kalau kerja di showroom, Bu dia. Waduh, susah. Pak Jo ikut berangkat, Insya Allah berangkat dia. Insya Allah. Insya Allah saya datang, tapi nggak kali ini, next time Insya Allah. Karena itu kapan next ini planningnya saya itu pengen ke Oku Selatan tuh. Oh ya. Insya Allah. Ini juga ada yang pada mau mantu ini. Desember ini. Oke. Mantunya pindah ke Opus. Oh iya, mungkin di sana mantuan nanti. Kode Saya- pengen mantu ini, guys. Siapa? Saya. Ini kode pengen punya mantu ini kayaknya. Saya. Saya belum pernah. Saya itu tidak pernah mempersiapkan diri pada posisi untuk nyari mantu. Tidak pernah, bahkan saya itu tidak pernah menyiapkan diri pada posisi menyeleksi mantu. Jadi makanya saya bingung ketika ternyata sekarang ujuk-ujuk pada posisi itu gitu. Ujuk-ujuk pada posisi itu harus nyari, harus gimana ini? Ya saya serahkan kepada mereka lah. Gitu. Jadi tidak pada posisi nyeleksi ya, nggak siap. Pakai kriteria apa coba? Apakah Gus masih mencari, bukan membiarkan mereka mencari? Lah kalau mereka kemudian juga mempersilahkan saya yang mencari ya opo. Oh ya iya, kalau dikasih mandat ya iya, tapi Nah, aku ketika dikasih mandat itu loh saya enggak siap. Itu. semoga saya dikasih mandat. Anak-anak zaman sekarang ini, Masya Allah, terutama anak saya. Itu lagunya Dewa itu bagus itu. Yang mana Gus nyanyi Gus? Oh ya, nantilah ini waktunya nyanyi. Lagu yang mana? Judulnya Bunga di Taman. Oke, nanti saya Google. Nah, nanti dicari miliknya Dewa itu. Itu contoh bagus bagaimana seorang anak itu kan bagaimana meminta restu sama orang tua gitu. Tapi ya di Australia sudah susah. Pak Wahyu nanti nyanyi Bunga di Taman waktu di Oku, guys. Oh ya sudah. Apa tuh Mas Ayo? Karena program Tabanan ini, Hah? program Taban ibu-ibu kan minta hadra, guys. Oh iya, Nah, ini betul bapaknya nanti. bikin band katanya. Oke, terima kasih dulur dari Oku Selatan. Nanti insya Allah kita akan saling saya enggak tahu ini berangkat kapan ini karena masih nunggu pakai darat atau pakai pesawat. Saya sih sebenarnya pengen darat gitu, tetet gitu. Itu agendanya mepet-mepet ini. Jaga kesehatan terutama di banyak penyakit ini, hujan sampean kemana-mana bawa payung ya. Karena hujannya bukan hujan air ini. Airnya ini air yang sudah dicampur asid macam-macam. Jadi bukan konspirasi ya, tapi memang ya manusia sekarang sudah loss of their mind. Jadi mereka sudah kehilangan akal untuk saking watuhibunal mala hubban jamma itu sehingga apapun dilakukan ya, termasuk menyebar penyakit lewat hujan dan sebagainya agar perusahaan farmasi tetap laku dan seterusnya. Makanya ayo kita aja yang preventif. Pertama ya olahraga, terus
tapi juga jaga kesehatan, terutama hujan kayak gini, jaga makanan yang halal dan thayyibah. Semoga Allah merahmati kita dengan kesehatan jasmani rohani, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Min Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. اللهم ادركنا البلاء والوباء وجعل حسدنا من جن شيطان الجن فربنا نجينا ولينا سافنا من قوم ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين أنت مولانا فانصرنا على القوم المشركين أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين أنت مولانا ربي أعوذ بك من أن يؤذي الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ بك ربنا اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك الأمطار وتدبر الأجر اللهم أفرغ لنا صبر وثبت إيماننا وانصرنا على الكافرين اللهم هدنا سماعنا أعوذ بالله من جود البلاء وبادرك الشقاء وسوء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك الهدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن اجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اجعله لنا حجة يا